Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Rafiq Absari, Desa di Panjaitan. Saya merupakan mahasiswa Binus University, jurusan akuntansi semester 1 dengan NIM 2802645973. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait hasil laporan pembuatan tugas yang berjudul kampanye media sosial untuk kesetaraan gender sebagai salah satu penilaian tugas akhir semester. Adapun untuk poin pertama yang saya akan bahas yaitu terkait hal yang melatar belakangi pemilihan judul tersebut. Yang pertama yaitu isu kesetaraan gender masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Yang kedua masih adanya diskriminasi stereotip dan ketidakadilan dalam pendidikan, pekerjaan dan kepemimpinan yang dialami oleh perempuan. Yang ketiga, Pancasila khususnya sila 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan tujuan kesetaraan gender. Dan yang terakhir, media sosial dipilih sebagai sarana kampanye karena dapat menyebarkan pesan dengan cepat dan luas, terutama bagi generasi muda. Adapun rumusan masalah yang menjadi poin penting dalam judul tersebut, yang pertama, bagaimana kondisi kesetaraan gender di lingkungan sekitar. Yang kedua, apa hambatan utama tercapainya kesetaraan gender. Yang ketiga, bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana proyek ini melatih critical thinking, kolaborasi, dan kesadaran sosial mahasiswa. Hasil temuan yang kami dapatkan pada judul tersebut, bahwa Ibu Eli sebagai pegawai dari PLN mengatakan kesempatan karir setara, gaji dan tunjangan berdasarkan jabatan bukan gender. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang perempuan memiliki apabila perempuan tersebut memiliki pengalaman dan juga etos kerja dan hal pekerjaan yang diberikan untuk perusahaan. Dan kedua, Ibu Andina sebagai ibu rumah tangga sekaligus influencer mengatakan perempuan tetap bisa berkarya, meski masih ada hambatan kecil dalam peluang itu. Yang ketiga, Ibu Khairunisa sebagai pegawai dan aktivis gender mengatakan bahwa masih ada stereotip bahwa perempuan kurang layak jadi pemimpin. Dan yang terakhir, Ibu Nadia sebagai karyawan travel umroh mengatakan masih terjadinya ketidakadilan dalam penempatan kerja. Perempuan kadang diperlakukan tidak adil. Adapun solusi yang bisa diberikan pada masalah tersebut, yang pertama membuat kampanye media sosial melalui Instagram dengan nama akun perempuansetara.id. Dan yang kedua, menggunakan bahasa sederhana dan visual menarik agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda terkait konten kesetaraan gender. Ketiga, konten berupa infografis, video, artikel singkat yang mengedukasi tentang kesetaraan gender. Yang terakhir, mengajak masyarakat berpikir kritis, mendukung kesetaraan gender, dan menghapus stereotip. Adapun refleksi pribadi yang bisa saya dapatkan dalam tugas kali ini, yang pertama, proyek ini membuat saya lebih terbuka terhadap isu kesetaraan gender. Yang kedua, menyadari bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam karir, pendidikan, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, belajar pentingnya kerjasama tim dan kreativitas dalam pembuatan konten dan adaptasi terhadap audiensi yang ada di media sosial. Dan yang terakhir menjadi bekal berharga untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Sekian pemaparan presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.